Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat melalui ibadah ini. Untuk kuarta jemaat hari ini, kebaktian lereh dan peneguhan majelis 2020 sesuai hasil persidangan majelis tanggal 28 Agustus 2020 diputuskan bahwa kebaktian lereh dan peneguhan majelis akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu 11 Oktober 2020. Adapun nama-nama anggota majelis periode 2017-2020 yang akan mengakhiri masa pelayanannya adalah sebagai berikut. Penatua Putut Wiku Jatmika dari wilayah 1, Penatua Rahmat Basuki dari wilayah 1, Diaken Agustinus Sujayanto dari wilayah 1, Diaken Sungkowo Sri Rahayu dari wilayah 1, Penatua Iswayudi dari wilayah 2, Diaken Erli GC Wibowo dari wilayah 3, Diaken Indrias Teguh Indriatno dari wilayah 3, Penatua Joko Triwahono dari wilayah 3, Penatua Five Lusida dari wilayah 4, Diaken Syekh Hadi dari wilayah 4, dan Diaken Wasito Adi dari wilayah 4. Nama-nama calon anggota majelis periode 2020-2023 yang akan diteguhkan adalah sebagai berikut. Bapak Christian Sumarsono, jabatan Penatua dari wilayah 1, Ibu Sungkowo Sri Rahayu, jabatan Diaken dari wilayah 1, Bapak Agus Yudo Waloyo, jabatan Diaken dari wilayah 1, Bapak Iswayudi Sastro Soekarno, Penatua dari wilayah 2, Bapak Joko Triwahono, jabatan Penatua dari wilayah 3, Bapak Indrias Teguh Indriatno, jabatan Diaken dari wilayah 3, Ibu Erli GC Wibowo, jabatan Diaken dari wilayah 3, Ibu Five Lusida, jabatan Penatua dari wilayah 4, dan Ibu Kristina, jabatan Diaken dari wilayah 4. Mohon perhatian segenap warga jemaat. Untuk pengumpulan persembahan dalam ibadah keluarga dikumpulkan dalam satu amplop yang diberi tanggal atau hari Minggu saat liturgi ibadah ini dipergunakan. Penyampaian persembahan tersebut kepada Majelis GKJ Cimahi dapat dilakukan dengan cara melalui rekening gereja Bank BRI dengan nomor rekening 41200179475534 atau dikumpulkan melalui ketua wilayah atau majelis yang ditunjuk di masing-masing wilayah dan atau diserahkan pada saat ibadah minggu sudah berjalan kembali. Demikian warta jemaat hari ini. Panggilan beribadah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari PKJ 219 bait yang pertama. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jemaat diajak untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat menyanyikan PKJ 37 ayat yang pertama dan kedua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Nyanyian kesanggupan Kidung Pujian 99 ayat 1 dan 3. Yang
Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk kesempatan hari ini, mari kita bersama bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, saat kami dapat memasuki minggu pertama di bulan Oktober ini. Ada sukacita yang kami rasakan. Saat kami juga dapat nanti akan mengikuti, menikmati roti dan anggur perjamuan. Serta saat ini juga kami menghayati menjadi bulan keluarga di GKJ dan juga memasuki bulan pekabaran Injil di Indonesia. Itu semua karya Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, mampukan kami di tengah-tengah pergumulan hidup yang ada, kami tetap menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan sabda-Mu lah yang akan memampukan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pertama itu akan diambil dari Yesaya 5 ayat pertama sampai dengan ke-7 yang demikian bunyinya. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pupuk anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara juga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku ini yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak aku lakukan kepada kebun anggurku ini. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal yang ke-21 ayat 33 sampai dengan 46. Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melimpar yang lain pula dengan batu.
Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah, menghayati dan melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saat ini kita memasuki minggu pertama bulan Oktober. Tanpa terasa kasih Tuhan begitu luar biasa kita rasakan. Dan tidak hanya itu, hari ini juga kita akan menikmati roti dan anggur perjamuan. Sebagai tanda lambang akan kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga bagaimana keyakinan iman kita dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan tidak hanya itu, hari ini juga menjadi momen bagi anak-anak kita yang akan menerima sakramen perjamuan pertama mereka. Di mana minggu lalu mereka sudah mengakui iman mereka percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak kita pun hari ini, untuk pertama kali di dalam kehidupannya, menerima sakramen roti dan anggur perjamuan. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini pun menjadi luar biasa, karena kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia yang pertama. Yang kedua, Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Dan tidak hanya itu, GKJ secara sinodal juga memasukkan di bulan Oktober ini menjadi bulan keluarga. Sehingga kami pun GKJ Cimahi juga ingin melibatkan seluruh jemaat dalam rangka bulan keluarga. Monggo dipersiapkan. Untuk apa? Dikirimkan foto-foto terbaik pada saat ibu bapak saudara berkumpul dengan keluarga. Foto-foto yang lucu, foto-foto yang seru, yang unik gitu ya. Bagaimana keluarga itu dapat dipersembahkan. Nah, nanti kita akan lihat bersama. Untuk apa? Memeriahkan bersama di bulan keluarga ini. Ibu bapak saudara yang kasih Yesus Kristus. Kalau kita sudah membaca tadi dua bacaan kita, khususnya di Injil Matius tadi. Lalu apakah komentar ibu bapak saudara terkait dengan para penggarap kebun anggur di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi? Terkait dengan para penggarap tadi. Saya yakin hanya satu yang bisa kita sampaikan di situ. Apa itu? Maaf kata. Para penggarap ini ya betul-betul kurang ajar. Mengapa demikian? Mereka tidak tahu diri. Mereka lupa status mereka. Sebenarnya siapa mereka? Oleh sebab itu, kalau kita lihat kembali dan membayangkan kembali apa yang disampaikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan juga orang banyak saat itu, memperlihatkan
bagaimana mereka ya tadi nggak tahu diri. Wong mereka ditugaskan untuk menggarap kebun anggur, tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka ingin menguasai. Oleh sebab itu, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk dapat melihat jati diri kita. Dan dari perumpamaan itu kita tarik ke dalam Yesaya tadi, nampaknya hal ini juga lah yang terjadi pada kehidupan umat saat itu. Bayangkan, kualitas dari anggur itu sudah sangat baik. Tanahnya pun sudah sangat subur. Akan tetapi ternyata apa yang terjadi, buah yang dihasilkan tidak baik. Asam. Kalau kita lihat, ternyata apa? Bibitnya sudah luar biasa. Kalau kita lihat bebet bobot itu sudah sangat luar biasa. Kalau orang itu bibit yang sudah terbaik. Apalagi lingkungannya pun sudah sangat mendukung. Apa itu? Tanahnya subur, gembur, dan baik. Lalu kok bisa justru buahnya yang dihasilkan asam? Nampaknya apa yang ada, kalau kita lihat lingkungan, bibit-bibit bobot mempengaruhi, oh ternyata dari perumpamaan ini tidak ada. Gitu ya, kalau kita lihat di dalam Yesaya. Sehingga sangat logis apa yang dilakukan oleh penggarap ataupun yang memiliki kebun anggur tadi adalah memusnahkan anggur-anggurnya. Karena apa? Ya sudah tidak ada lagi gunanya. Dimusnahkan saja. Dari dua gambaran tadi, baik Yesaya maupun perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan, banyak hal yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kadang bahkan sering apa yang kita alami saat ini, terlebih momen kita hari ini, untuk anak-anak kita yang sudah mengakui percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga telah menerima sakramen perjamuan. Apa itu? Keluarga sudah sangat baik, mendukung, lingkungan, gereja sudah sangat membimbing. Akan tetapi semua tergantung dari jati diri orang yang bersangkutan. Sehingga ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tepatlah tema kita hari ini, keluarga yang takut akan Allah. Keluarganya bagaimana? Ya, dari masing-masing keluarga inilah yang dapat menggambarkan jati diri Allah di dalam kehidupan. Bisa berbeda satu dengan yang lain, akan tetapi kita yakin pada saat ada kedewasaan dalam diri, pada saat ada hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita dapat memunculkan kerajaan Allah di dalamnya. Dari siapa? Diawali dari diri kita. Entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai suami, istri, anak-anak, kakak ataupun adik. Maka apa? Ini akan munculkan satu dengan yang lain, akan berkumpul bersama dan akan memunculkan kuasa Allah di dalamnya. Ini yang pertama. Sehingga apa? Jadi diri kita sendiri. Yang kedua, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kadang bahkan sering jikalau ada masalah kita menyalahkan. Oh, ini karena salah lingkungannya. Oh, ini karena salah keluarganya. Oh, ini salah karena orang tuanya. Sehingga anak-anak bisa seperti ini, seperti itu. Dari gambaran ini, khususnya Yesaya, kita diajak untuk tidak saling menyalahkan di dalamnya. Yang salah siapa? Ya sudah kita. Yang kita yang melakukan. Gitu kan? Bayangkan cerita Yesaya. Anggurnya sudah dipilih yang terbaik. Maka apa kita yakin kualitasnya juga terbaik. Tempatnya, wadahnya, yaitu tanahnya, lahannya, itu sudah sangat subur. Maka apa? Logikanya itu pun akan menghasilkan yang terbaik. Sehingga logis, jikalau yang punya tanah itu mempersiapkan segala sesuatunya, akan panen kualitas yang terbaik. Tapi ternyata apa yang terjadi? Asam. Sehingga di sini ibu bapak saudara Tuhan Yesus Kristus dari perumpamaan ini, kita pun diajak untuk tidak saling menyalahkan. Tapi salahkan bagaimana? Ya diri kita lah yang bertanggung jawab akan segala sesuatunya untuk kehidupan kita. Bukan orang tua, bukan anak-anak, bukan ini, itu, dan segala macam. Akan tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mau melihat apa itu? Adanya kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk dapat datang kepada Allah. Gitu ya. Bayangkan dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa tadi? Disuruhlah orang untuk datang. Bahkan tidak hanya itu, disuruh juga anaknya, gitu kan? Sehingga apa? Tuhan kadang bahkan sering sudah memberikan peringatan kepada kita. Untuk mengingatkan kita agar apa? Kita kembali ke jalannya. Yang jadi masalah kadang bahkan sering kitanya.
yang masih keras kepala, masih sulit, kalau istilah di dalam bahasa Jawa, wangkot dalam diri kita. Gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Balik lagi ke dalam Yesaya. Dihanguskan. Gitu ya. Oleh sebab itu, sebelum itu terjadi, Tuhan sudah mengutus, Tuhan sudah memberikan peringatan. Melalui apa? Melalui apapun itu. Agar kita dapat kembali. Agar kita dapat memunculkan keluarga-keluarga yang takut akan Allah dan memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
pengakuan imam rasuli. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertai mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Masuki doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas karya penyertaan Tuhan. Pada saat kami mau dengar-dengaran dan takut akan Tuhan dalam rangka menghargai setiap perkara yang Tuhan berikan dalam hidup kami sebagai keluarga. Itulah yang memampukan dan menguatkan kami dalam menghadapi hari-hari pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan saat ini, kami ingin berdoa ya Allah. Saat kami mengucap syukur, nanti saat kami akan menerima roti dan anggur perjamuan, khususnya untuk anak-anak kami yang minggu lalu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Menikmati roti dan anggur perjamuan yang pertama. Ini dapat menjadi pemeliharaan iman, menghayati akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami juga berdoa ya Allah untuk umat-Mu yang mungkin karena keterbatasan fisik, kelemahan mereka saat ini. Kami ingin berdoa untuk Ibu Nani Arif, untuk Bapak Yopi Mahakena, dan juga untuk Ibu Esti Ningrum ya Allah, yang saat ini sudah dalam pergumulan kesehatan mereka. Berikanlah kekuatan dan juga penghiburan dalam kehidupan serta kecukupan. Kami serahkan pergumulan kehidupan yang sedang dialami ya Allah. Dan kami yakin karya penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami saat menghadapi pandemik ini. Kami yakin ada kuasa Tuhan memampukan sehingga kami dapat bersama-sama berjuang untuk dapat menghadapi pergumulan ini ya Allah. Dengan patuh dan juga sesuai dengan anjuran pemerintah. Mampukan kami ya Allah. Untuk kami juga dapat mematuhi apa yang pemerintah kami anjurkan. Baik itu menggunakan masker, baik itu tidak bepergian ke sana kemari, dan juga merawat diri dengan baik, mencuci tangan dan segala macamnya ya Allah. Kami serahkan. Kami juga menyerahkan proses perekaman kami. Tuhan berkati tim perekaman yang sudah menyediakan waktu, kesempatan mereka, menyediakan tenaga mereka untuk mengedit, untuk merekam dan segala sesuatunya. Tuhan berkati setiap usaha, upaya daya, dan juga kehidupan mereka, usaha mereka. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk mengiringi persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235 bait yang pertama. Bye.
Jemaat kami undang untuk berdiri, mari kita haturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang menyertai kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan membawa persembahan ini. Terimalah persembahan ini. Berkati dan urapi persembahan kami ya Tuhan, agar dapat sebagai alat karya Tuhan di gereja-Mu di Cimahi. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Setiawan yang telah Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang sejati, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaan didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur ya Allah, pada kesempatan hari ini dapat mengikuti sakramen perjamuan. Oleh sebab itu, mampukan kami, roti anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur yang juga kami gunakan mungkin berbeda, karena keterbatasan di tengah pandemik yang ada. Ini tetap memberikan kekuatan iman percaya kami, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yakinkan kami, kuasa Allah selalu hadir dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan saat ini, saya pun akan mengajak anak-anak kita yang minggu lalu mengaku percaya dalam CD mereka. Oleh sebab itu, karena keadaan kesehatan juga, Gemilang tidak bisa hadir, kami mengundang Benaya, Vio, dan Reksa untuk ambil bagian dalam meja perjamuan pada kesempatan saat ini. Ibu bapak di rumah dipersilakan menyiapkan roti ataupun anggur ataupun media yang bisa digunakan sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Kita akan memulai pada kesempatan hari ini. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah roti ini. Terimalah roti ini. Sambil mengingat dan percaya akan karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya, terima dan makanlah roti ini.
Anggur yang ada di dalam cawan ini, yang dituangkan di dalam cawan ini, merupakan lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah yang dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah anggur ini. Terimalah. Dengan mengingat dan percaya akan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terima dan minumlah anggur ini. Untuk keberadaan anak-anak kita, ketiga anak kita yang hadir saat ini dan gemilang di rumah, biarlah roti dan anggur memberikan kekuatan, pemaknaan kehidupan bersama dengan Kristus. Ini menjadi lambang akan kehidupan yang baru bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Monggo dipersilakan kembali. Sebagai ungkapan syukur kita saat kita sudah menerima roti dan anggur perjamuan, mari kita memberikan persembahan syukur kita, persembahan perjamuan kudus, dengan diiringi Kidung Jemaat 235 bait yang pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa dan doa nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia. Roti dan anggur sudah kami nikmati. Terkhusus untuk anak-anak kami yang hari ini menikmati perjamuan pertama mereka. Biarlah ini menjadi tanda, menjadi lambang, dan menjadi peringatan dalam kehidupan mereka. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selalu menopang kehidupan mereka. Sehingga kami yakin kuasa Tuhan nyata. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biar melalui persembahan perjamuan kudus, dalam rangka perjamuan kudus sedunia, dalam pelayanan kami di tengah pandemi, kami pun dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, di jalanku ku diiring. Asal
umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.